Shalom, Betani Batam Community bertemu dengan kami kembali dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita Sabda Kristus yang ke-6, Sabda Bahagia Kristus yang ke-6 dalam Khotbah di Bukit. Kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, Bapak Ibu Betani Batam Community, Matius 5 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata demikian, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Ya, mereka yang suci hatinya yang akan melihat Allah kini dan di sini juga akan datang. Menarik sekali kata yang digunakan, Bapak Ibu Betani Batam Community. Kata yang digunakan sebenarnya punya pengertian yang pertama. Kata suci di sana, baju yang kotor dicuci hingga bersih. Itu makna pertama dari kata yang digunakan dalam teks aslinya. Lalu yang kedua, gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan bantuan angin. Itu kata suci di sana. Lalu yang ketiga, tentara yang terpilih, yaitu mereka yang telah dibersihkan dari tentara yang kurang efisien. Dan yang terakhir, kata dalam teks aslinya berarti anggur yang murni yang benar-benar tidak mengandung air. Jika kata suci berasal dari akar kata yang 4 yang saya sebutkan tadi, kalau begitu, sebenarnya kata suci di sana artinya tidak bercampur dengan unsur lain. Dia sungguh-sungguh murni. Kalau begitu, kalau kita bisa terjemahkan, maka terjemahan ayat itu kira-kira begini Betani Batam Community. Berbahagialah orang yang motivasi hatinya tidak bercampur aduk dengan hal-hal lain, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang demikianlah yang akan melihat Allah. Dari kata-kata ros itu, Betani Batam Community artinya suci hatinya tidak bercampur dengan hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jika demikian, Betani Batam Community kita tahu kunci bagaimana bisa melihat Allah kini dan di sini, juga dia akan datang, kita akan melihat Allah dengan cara punya hati yang murni, hati yang tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang melihat Allah. Hari ini, Betani Batam Community, selama kita melakukan semua aktivitas kita, pastikanlah kita punya hati yang murni, hati yang tidak bercampur. Ketika kita menyembah Allah, hati kita sungguh-sungguh. Ketika kita bekerja, hati kita sungguh-sungguh bahwa kita bekerja untuk Allah. Ketika kita membangun usaha sungguh-sungguh karena kita membangun usaha untuk kemuliaan Allah. Jika kita punya hati yang seperti ini, kita orang-orang yang berbahagia. Kita orang-orang yang terberkati. Seperti kemarin yang kita renungkan. Tidak mudah menjaga hati. Karena itu kita perlu Allah Roh Suci memampukan kita menjaga hati kita. Kita minta Allah Roh Kudus mengingatkan kita ketika hati kita mulai tercemar, hati kita mulai punya motivasi-motivasi yang tidak benar, sehingga kita bisa menjaga kemurnian sungguh-sungguh. Bapak Ibu Betani Batam Community, ayo kita belajar bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Biarlah kita punya hati yang murni, hati yang tidak bercampur aduk, hati yang terus-menerus dimurnikan di hadapan Tuhan. Seperti anggur dipisahkan dari air, begitulah hati kita. Harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Betani Batam, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.